Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 13. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Setelah kembalinya Yongjae ke tim, mereka pun kembali berlatih bersama untuk persiapan melawan SMA Sewon. Mereka berdua saling melirik dan tersenyum merasa lega karena akhirnya mereka bisa berjuang bersama lagi. Dengan kehadiran Yongjae, Kang Maru juga merasa senang dan bersemangat karena mereka mendapatkan pemain hebat. Ia kemudian melirik keluar lapangan dan tak sengaja melihat mereka berdua yang sedang asik sendiri. Kang Maru langsung memalingkan wajahnya seolah tak peduli dan terus berlari. Ia tak begitu peduli lagi dengan mereka seperti sebelumnya dan lebih fokus untuk persiapan pertandingan. Ia menatap Sung Siwo dengan rasa kagum, bergumam mengatakan kalau Sung Siwo benar-benar sangat hebat. Sesaat sebelumnya Sung Siwo memintanya untuk menemui Yongjae untuk memberitahunya sekilas tentang pertandingan ujian coba melawan SMA Sewon. Dan sebelum pergi Sung Siwo memintanya untuk bertingkah biasa saja di hadapan Seng Ho. Kang Maru terus menatapnya dari belakang dengan tatapan lain, bergumam mengatakan kalau Sung Siwo benar-benar menakutkan, yang entah apa yang dipikirkan Kang Maru. Sementara itu di ruangan klub terlihat Lee Min-yong yang melihat papan posisi pemain. Ia merasa kesal dan mengumpat karena tidak melihat namanya ikut dicantumkan dalam daftar pemain utama. Di malam hari, saat Yongjae sedang membereskan perlengkapan latihan, ia tak sengaja melihat Kang Maru yang masih berlatih. Kang Maru berlatih menembak namun bolanya selalu terbang entah kemana. Setiap melakukan tendangan ia pasti melirik ke sana kemari untuk memastikan tidak ada orang yang melihat tendangannya karena menurutnya itu benar-benar sangat memalukan. Di waktu yang bersamaan Yongjae tiba-tiba muncul menyapanya yang membuatnya terkejut dan sontak bergumam mengatakan dasar sialan, ternyata ada orang di sini. Sambil menghela nafas Yongjae menanyakan apa yang Kang Maru lakukan sendirian di sini padahal sudah malam. Kang Maru menjawabnya dengan merendahkan dirinya bahwa itu karena ia cukup payah bermain sepak bola. Mendengarnya Yongjae malah tertawa dan mengatakan kalau Kang Maru bukan hanya cukup payah tapi sangat payah, di mana ini membuat Kang Maru menangis jatuh sejatuh-jatuhnya. Yongjae kemudian memberi nasihat kepada Kang Maru. Ia mengatakan untuk seorang pemula Kang Maru hanya perlu menganggapnya seperti ini. Apakah akan ada seseorang yang bermain di klub sepak bola sesering Kang Maru di saat pertama kali bermain bola? Yongjae mengungkapkan bahwa menurutnya Kang Maru sangat bagus dalam keahlian dasar seperti menghentikan bola, passing dan menendang bola, dan mungkin Kang Maru akan menjadi lebih baik jika dia belajar merasakan sensasi pertandingan. Yongjae juga memberitahu Kang Maru agar dia tidak terlalu berkecil hati dengan kemampuannya karena dia adalah pemain utama dalam pertandingan melawan SMA Sewon nanti, di mana Yongjae meminta Kang Maru untuk memberinya nanti passing yang bagus. Mendengarnya Kang Maru benar-benar merasa sangat senang dan kembali bersemangat. Ia bahkan mengatakan haruskah mereka menjadi pasangan umpan satu sentuhan untuk hanya mereka berdua. Karena Yongjae tidak mengerti dengan umpan ini, Kang Maru pun mulai menjelaskannya dengan begitu antusias bahwa mereka hanya perlu menjadi penerima dan pemberi. Sementara Kang Maru terus menjelaskannya dari kejauhan Lee Min-yong sedang memantau mereka dengan seksama. Tatapan dan raut wajahnya terlihat menyeramkan, yang entah apa yang ia pikirkan. Hari pertandingan akhirnya tiba di mana terlihat Kang Maru masih asik tidur di kamarnya. Ia seketika bangun dengan tatapan penuh semangat dan mengatakan bahwa ia sangat gugup sampai-sampai sulit tidur. Ia melihat kaca dan menamparkan nampar wajahnya meminta dirinya untuk tenang karena ini adalah hari pertandingan yang menentukan nasib klub. Ia menatap dirinya dengan seksama di dalam cermin dan bergumam mengatakan bahwa ia tak menyangka sudah banyak berubah. Ia menatap fotonya yang dulu dan benar-benar masih tak menyangka kalau ia sekarang seperti menjadi orang yang berbeda. Ia tersenyum dan mengatakan kalau ia harus melakukan yang terbaik untuk sepak bola yang ingin ia mainkan. Saat Kang Maru keluar dari kamarnya, ayahnya sudah siap menunggunya dengan pemukul bisbol di tangannya dan berteriak menanyakan apakah dia adalah anaknya atau pencuri. Ayahnya kemudian tersenyum setelah memastikan semuanya bahwa orang yang ada di hadapannya benar-benar adalah Kang Maru, anak gemuknya. Ia menghela nafas dan mengungkapkan bahwa ia masih belum terbiasa melihat anaknya menjadi seperti ini. Ibunya kemudian menghidangkan makanan dan meminta Kang Maru untuk sarapan dulu sebelum pergi karena hari ini adalah hari pertandingannya. Sambil makan dengan lahap,
ibunya menanyakan mengapa Kang Maru ingin bermain sepak bola pagi-pagi sekali, Kang Maru menjawabnya kalau sebenarnya ia hanya ingin cepat pergi ke sana dan bersiap-siap, ia ingin mencoba merilekskan tubuhnya sebelum pertandingan dimulai. Melihat Kang Maru yang begitu bersemangat dan antusias, ibunya tersenyum dan menyemangatinya untuk berjuang. Ayahnya juga memberinya semangat, memintanya untuk berjuang tapi jangan sampai terluka. Kang Maru pun pergi sambil tersenyum penuh bahagia, tak sabar menantikan pertandingan. Tak lama Yuna menelpon Kang Maru dan memberitahunya kalau ia berada di depan rumahnya. Ia meminta Kang Maru untuk segera bersiap karena mereka akan pergi bersama. Namun Kang Maru memberitahunya kalau ia sudah berangkat duluan dan ia sudah berada di sana. Kang Maru meminta Yuna untuk segera menutup teleponnya karena ia akan sedikit melakukan pemanasan. Yuna akhirnya mematikan teleponnya dan menghela nafas merasa sedikit kesal. Ia menggerutu mengatakan bagaimana bisa Kang Maru ke sana lebih dulu dengan begitu cepat. Ternyata di situ juga sudah ada Seng Ho yang meminta Yuna agar sebaiknya mereka segera pergi ke sana. Seng Ho kemudian menanyakan apakah Yuna belum sarapan sambil mengambil sesuatu dalam tasnya. Ia lalu memberikan bingkisan makanan dan meminta Yuna untuk mengambilnya. Sambil tertawa Seng Ho mengatakan bahwa itu adalah roti yang populer akhir-akhir ini dan beberapa gadis memberikannya kepadanya. Yuna menerimanya dengan senang dan menanyakan mengapa mereka memberikan ini kepada orang seperti Seng Ho. Seng Ho hanya menjawabnya dengan sedikit bercanda kalau mungkin karena ia pandai bermain sepak bola tinggi dan ganteng atau apapun itu. Di waktu yang bersamaan Seng Ho yang tidak fokus malah menabrak tiang listrik sementara Yuna terus berjalan tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi. Yuna memakan rotinya dengan senang dan mengatakan kalau ini benar-benar enak. Sementara itu Seng Ho yang tertinggal di belakang berteriak meminta Yuna untuk menunggunya, namun Yuna tak mendengarnya dan terus berjalan pergi dengan enteng. Mereka kemudian sampai di stasiun di mana anak-anak lainnya sudah berkumpul di sana. Karena tak melihat Kang Maru, Sung Siwo lantas menanyakannya kepada mereka berdua. Yuna menjelaskan bahwa Kang Maru sudah berada di sana karena ingin melakukan sedikit pemanasan. Mengetahui hal tersebut Sung Siwo pun mengumpulkan mereka semua untuk segera berangkat. Ia memberitahukan bahwa mereka akan naik kereta karena bis mereka telah dibatalkan dan mereka tak punya pilihan lain. Sung Siwo mengatakan jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini maka mereka akan memiliki bis pribadi dan untuk itu bisakah mereka melakukannya. Dengan penuh semangat membara dan tatapan yang pantang menyerah mereka pun berangkat sambil mengatakan kalau mereka akan melakukan yang terbaik. Sesampainya di Stadion SMA Sewon dari kejauhan seseorang sudah menantikan kedatangan mereka. Orang itu adalah reporter olahraga bernama Na Sunmi. Ia merasa senang dan bersemangat menantikan pertandingan ini. Ia terus melirik ke arah Sung Siwo yang sepertinya ia datang ke sini hanya untuk Sung Siwo. Asistennya kita sebut saja Dao sambil membawakan minuman menanyakan apakah pertandingan antara anak SMA seperti ini pantas untuk diliput. Ia mengungkapkan kalau ia mungkin sedikit bodoh tapi bukankah Na Sunmi seharusnya sibuk mengurus hal yang lain? Na Sunmi tersenyum menatap Sung Siwo dan menjawabnya bahwa karena ini bukan hanya sekedar pertandingan antara anak SMA biasa. Na Sunmi mengungkapkan bahwa Sung Siwo memiliki 2 kasus terkait penyerangan kepada pelatihnya sendiri. Setelah itu dia kembali ke tim Olimpiade dan mencuri bola dari orang yang seharusnya menendang bola itu ke gawang. Dia akhirnya membuat geram negara Korea di saat puncak kejayaannya dan dia pun disebut sebagai pembuat masalah di sepak bola Korea. Namun yang jadi pertanyaannya bagaimana bisa dengan reputasinya itu dia malah mendapatkan kontrak profesional dengan tim Hamburg. Na Sunmi mengungkapkan bahwa ia bisa mencium hal yang menarik di sini, itulah mengapa dia memutuskan untuk datang. Ini adalah bau dari sebuah berita yang sepertinya akan menarik. Dao yang mendengarnya mengatakan kalau ia mengerti apa yang dimaksud Na Sunmi tapi saat ini ia hanya bisa mencium bau rokok. Di dalam stadion mereka benar-benar merasa senang dan tak menyangka akan bermain di sini, namun tak ada satupun orang di sana. Mereka merasa kalau tim lawan benar-benar mengabaikan mereka. Meski begitu hal ini membuat mereka semakin bersemangat untuk membuktikan kelayakan mereka. Mereka begitu bersemangat meminta semuanya untuk segera mengeluarkan barang bawaan mereka dan segera berlatih karena mereka masih punya waktu 1 jam. Namun berbeda dengan Sung Siwo, ia pun mulai merasa khawatir karena tidak melihat keberadaan Kang Maru dimanapun. Sementara itu terlihat Kang Maru yang berada di SMA Haja dan sedang menunggu bis mereka. Ia sudah menunggu dari tadi tapi tidak ada satupun yang datang. Tak lama ia mendapatkan telepon dari Sung Siwo yang begitu khawatir menanyakan keberadaannya.
Kang Maru menjawabnya kalau ia berada di pemberhentian bis sekolah dan menanyakan bukankah Sung Siwo bilang mereka akan berangkat menggunakan bis. Mendengarnya Sung Siwo berteriak menyuruhnya untuk segera pergi ke Stadion Sewon karena mereka semua sudah berada di sana. Di waktu yang bersamaan dua orang tiba-tiba menculik Kang Maru dan menyeretnya pergi. Telepon Kang Maru seketika terputus yang membuat Sung Siwo merasa kesal dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Di waktu yang bersamaan pemain dari SMA Sewon akhirnya datang di mana Lee Jae-ho menyapa Sung Siwo dengan menyebutnya bajingan dan menanyakan apakah dia sudah siap bertanding. Sung Siwo tak menghiraukan mereka dan hanya memilih diam. Park Cha-dol yang mengetahui kalau Kang Maru masih berada di sekolah lantas menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Sung Siwo kemudian memanggil Lee Min-yong yang duduk di pojokan dan menyuruhnya untuk masuk sebagai pemain inti dan melakukan pemanasan sekarang juga. Mendengarnya Lee Min-yong benar-benar merasa sangat kegirangan mengiyakan perkataan Sung Siwo. Ia mengirim pesan kepada penculik Kang Maru dan menyuruh mereka agar tidak melakukannya secara berlebihan yang ternyata Lee Min-yong adalah dalang di balik semua ini. Di hari sebelumnya mereka sedang asik mandi setelah melakukan latihan, Kang Maru meletakkan HP-nya di luar di mana Lee Min-yong sudah memantaunya. Saat itu ada pesan dari Sung Siwo masuk yang memberitahukan kepada semua pemain kalau bis mereka akan dibatalkan karena ada masalah. Sung Siwo meminta mereka semua untuk berkumpul di stasiun kereta jam 9 pagi dan mereka akan berangkat bersama dari sana. Lee Min-yong yang melihatnya ia pun menghapus pesan tersebut sehingga itulah yang membuat Kang Maru tidak melihat pesan itu. Dan untuk orang yang menculik Kang Maru adalah mantan anggota klub sepak bola Ling dan Lance Kroco dari si Balmon namun saat ini Balmon sudah berpisah dengan mereka. Lee Min-hyung menghasut mereka untuk menculik Kang Maru di hari pertandingan agar Kang Maru tidak bisa ikut pertandingan. Mereka berdua setuju dan mau melakukannya karena mereka memiliki dendam kepada Kang Maru. Mereka mengatakan jika bukan karena Kang Maru maka mereka tidak perlu belajar dengan giat dan hanya perlu bermain sepak bola. Sambil merobek bukunya Lance mengatakan dengan perasaan kesal jika bukan karena Kang Maru mungkin mereka sudah berada di dalam klub dan tidak perlu belajar pertambahan dan pengurangan yang membosankan seperti ini. Oleh sebab itu inilah saatnya mereka memberi pelajaran kepada Kang Maru. Saat ini mereka sedang mengurung dan mengikat Kang Maru. Mereka tersenyum layaknya penjahat berterima kasih kepada Kang Maru karena berkat Kang Maru mereka menjadi seperti ini. Dengan perasaan khawatir Kang Maru meminta tolong agar mereka membiarkannya pergi karena hari ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Mendengarnya sontak Ling melayangkan tangannya meminta Kang Maru untuk diam. Tak berhenti sampai di situ ia juga melayangkan kakinya membuat Kang Maru terlempar dan terjatuh dari kursi. Ia mengangkat Kang Maru yang terlihat kacau dan memberitahunya kalau mereka tidak akan membiarkan Kang Maru keluar dari sini sampai pertandingannya berakhir. Sementara itu di Stadion Sung Do-sik dan Hong Hak-chul juga datang dan bersiap-siap akan menyaksikan pertandingan. Hong Hak-chul sedikit meledek dengan mengatakan kalau ia sudah sangat tak sabar ingin melihat Sung Do-sik memohon kepadanya. Sung Do-sik yang mendengarnya membalasnya dengan senyuman meminta Hong Hak-chul berbicara sesukanya karena pertandingan ini akan dimenangkan oleh timnya. Sung Do-sik sontak berteriak meminta mereka semua untuk memenangkan pertandingannya dan mengancam jika mereka kalah klub ini akan langsung dibubarkan. Ia meminta mereka semua untuk nekat dan mereka hanya perlu mengingat nekat untuk memenangkan pertandingan ini, di mana Hong Hak-chul yang melihat kelakuan Sung Do-sik menyebutnya dasar wanita gila. Hong Hak-chul juga mulai berteriak kepada timnya namun berbeda dengan Sung Do-sik ia malah meminta mereka untuk tidak usah berlari dan melakukan apapun terutama kepada Lee Jae-ho dan Kim Jin-woo karena pertandingan nasional sudah dekat. Mendengarnya mereka tertawa dan meminta Hong Hak-chul agar tak perlu merasa khawatir karena mereka hanya ingin melakukan sedikit pemanasan. Di waktu yang bersamaan salah satu pemain muncul yang membuat Hong Hak-chul semakin panik dan khawatir. Pemain itu bernama Shin Dong-wook di mana Hong Hak-chul menyuruhnya untuk segera keluar dan tak usah bermain. Ia menyebutnya dasar bodoh dan mengatakan bahwa kompetisi nasional sudah dekat jadi mereka sebaiknya bersantai agar tidak cedera. Namun dengan santainya Shin Dong-wook menolaknya. Ia mengatakan bahwa tubuhnya saat ini sedikit kaku jadi ia hanya ingin bermain satu pertandingan saja. Selain itu ia mengungkapkan kalau ada beberapa pemain lawan yang ingin ia tahu jadi ia harus bermain sedikit. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.